Shalom alaikum. Malam ini kita akan merenungkan satu tema, bertobat dan berserahlah. Karena itu saudara, mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang terus memimpin kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam kelemahan kami berserah dan berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa tokoh yang sangat luar biasa, yang menjalani kehidupannya secara real, apa adanya. Kita lihat Yusuf. Yusuf sebagai seorang anak yang sangat dikasihi orang tuanya. Seakan-akan dia dipingit, dia tidak boleh pergi kemana-mana, dia harus di rumah terus menemani Yakub. Dia dihibur dengan pakaian yang bagus, dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi karena Yusuf mendapatkan fasilitas yang cukup bagus dan mendapatkan kasih yang luar biasa dari orang tuanya, Yakub, itu yang justru membuat iri kakak-kakaknya. Karena itulah kakak-kakaknya kemudian merancang jahat. Dia ingin membunuh Yusuf. Tetapi kemudian ada usul, jangan dibunuh, dibuang saja, dijual saja. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan dari situ oleh kakaknya diambil dan kemudian dijual ke keluarga Potifar. Yusuf mendapatkan kasih lagi di tengah keluarga Potifar. Bahkan istri Potifar tertarik. Dan justru karena itu akhirnya membawa Yusuf ke dalam penjara. Perjalanan Yusuf ini di dalam penjara justru dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi jalan berkat yang luar biasa. Dan disitulah kemudian Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, menjadi kepala rumah tangga negara Mesir, kerajaan Fir'aun. Luar biasa. Perjumpaan Yusuf dengan saudaranya di saat suasana kelaparan membuahkan sebuah berkat yang luar biasa. Dalam pergulatan yang luar biasa itu, Yusuf akhirnya bisa mengatakan, kamu memang merencanakan jahat kepadaku, tetapi Tuhan telah mengubah rencana yang jahat itu menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Kemampuan Yusuf untuk mengasihi dan mengampuni inilah kemampuan dan keberanian Yusuf untuk membuang benih-benih yang menyakitkan. Akhirnya menjadi berkat bukan hanya bagi Yusuf dan keluarga, tapi juga bagi banyak orang, bahkan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, kita melihat Petrus menjadi satu tokoh juga yang luar biasa. Dia begitu jumawa, dia begitu sombong luar biasa. Saya bisa, saya hebat, saya berani. Tetapi ketika dia ditegur oleh seorang wanita yang lemah, dan disitulah kemudian Petrus merasakan kelemahannya. Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus.
dan diingatkan oleh Yesus dengan ayam yang berkokok. Kokokan ayam itu, jago yang keluruk luar biasa itu, mengingatkan akan apa yang dikatakan Yesus kepada, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Petrus? Dia keluar, dia keloro-loro, dia sakit, dia menyesali segala. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu akhirnya membawa Petrus dalam pertobatan yang luar biasa. Tapi ada satu tokoh lain, Yudas, yang mungkin dosanya kalau dibandingkan Petrus lebih besar. Petrus, dia hanya menunjukkan ini loh Yesus, dengan ciumannya itu dia menyerahkan. Yudas mungkin tidak berpikir bahwa ciumannya itu akan menjadikan Yesus disiksa, menjadikan Yesus disalib. Makanya ketika Yudas melihat, loh kok jadinya kayak begitu, Yesus harus disiksa, diadil, diludahi, dicambuk, akhirnya disalib. Yudas keluar menyesal. Yudas menyesal, tetapi yang dilakukan bukan bertobat, tetapi dia gantung diri. Dia tidak bertobat. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang dilakukan oleh saudara kita, mungkin yakni Yusuf, tokoh yang luar biasa, Petrus juga tokoh yang luar biasa, Yudas, kesimpulan kita, karena mereka ini mau bertobat, mau dengan rendah hati untuk datang kepada Tuhan, mau mengakui segalanya. Itulah akhirnya mereka ini keluar. Tetapi sebaliknya yang tidak mau bertobat, dia hancur, yakni seperti Yudas. Saudara, apa yang dijalani itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepadanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita menghadapi segala pergumulan hidup. Seringkali kita juga sulit untuk mengendalikan diri, rasa ego kita. Seringkali kita melakukan kesalahan, kita menyesal. Kita tidak mengira bahwa apa yang kita lakukan berakibat luar biasa. Bahkan kita sering menjudge orang seperti ini, dia kayak begitu, nggak apa-apanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadapi pergulatan itu, kita diingatkan oleh dalam tinggal tenang dan terletak kekuatanmu. Disitulah saudara. Karena itulah saya ingin mengajak sore hari ini, mari kita bertobat dan berserah kepada Tuhan. Kenapa kita begitu? Apa yang mau kita lakukan dalam pertobatan itu dan keberserahan kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus rendah hati. Untuk bisa bertobat dan berserah kepada Tuhan, maka yang utama dan yang pertama kita lakukan, mau rendah hati. Dengan mau rendah hati kita menyadari akan kelemahan kita, menyadari akan kesalahan kita, menyadari seringkali kita merasa jumawa, sombong dan mampu, tapi ternyata kita tidak. Karena itulah, mari saudara, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan.
Yang kedua, mari kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam tinggal tenang dan terletak kekuatanmu. Siapa sih yang tidak menghadapi pergumulan di hidup di dunia ini? Sebaik apapun seseorang itu pasti ada yang tidak senang. Bahkan seringkali orang yang kita tolong itu berlaku sebaliknya, malah mengkhianati kita. Kurang apanya sih Yesus mengasihi Petrus, tapi justru di saat-saat sulit seperti itu Petrus selak, menyangkal Yesus. Tetapi mari kita dengan rendah hati mengakui kelemahan itu, dan kita mempercayakan diri hidup kita ini kepada Tuhan. Yakinlah, ketika kita mau dengan rendah hati dan mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan, kita akan merasakan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Jadi ketika kita mau dengan rendah hati dan mempercayakan diri penuh kepada Tuhan, maka Allah kita, Allah yang dahsyat itu akan memberkati kita luar biasa. Kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya, sukacitanya, mujizat Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena itulah saudara, malam hari ini, apakah saudara ingin merasakan mujizat Tuhan? Apakah saudara ingin merasakan kelepasan dari Tuhan? Apakah saudara ingin lepas dari beban-beban kehidupan? Kalau saudara ingin, bertobatlah dan berserahlah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih luar biasa dari apa yang saudara pikirkan, dan berkat Tuhan pasti hadir dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Kami seringkali merasa sombong, merasa bisa, merasa hebat, sehingga seringkali kami menutup karya Tuhan dalam diri kami. Maka malam hari ini kami berserah penuh kepadamu Bapa. Kami bertobat, kami menyadari akan kelemahan kami, dan kiranya Engkau senantiasa mendengar doa kami, seruan kami. Biarlah kami merasakan kekuatan-Mu yang luar biasa, karena Engkau sudah berfirman, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dan biarlah itu juga yang menjadi kekuatan kami. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus berjalan di dalam Tuhan dan siap untuk terus hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, dan kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Kita akan akhiri dengan Kidung Jemaat 364 bait pertama dan ketiga. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu.
biarlah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Amin.